Halo Tot, para penikmat alur cerita film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Walking Dead yang dirilis pada tahun 2010. Nah, kalau begitu kita langsung ke alur ceritanya. Sebelum lanjut, subrek dulu ke channel Mali Film agar tidak ketinggalan video lainnya dari Mali Film. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Jangan kada ingin masuk break mang lah. Kamu kada masuk break ku tampari saya kong seorang kiam ke rumah kayaknya. Lihat. Dan kita ke alur ceritanya Tot. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil polisi yang tengah melintas di jalan yang sangat sepi. Mobil itu pun harus terhenti akibat kehabisan bahan bakar. Terlihat juga seorang sheriff bernama Rick mencoba berjalan untuk mencari bensin. Tiba-tiba saja terlihat seorang gadis yang tengah berjalan sempoyongan sambil membawa boneka. Rick pun mencoba merayunya, memanggil anak itu. Namun ketika anak itu berbalik, yang mana ternyata itu adalah seorang zombie. Melihat hal itu, Rick pun segera menembak zombie tersebut. Lalu scene berpindah sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, di mana Rick tengah bertugas sebagai sheriff. Kini tengah melakukan sebuah operasi laju kecepatan bersama rekannya bersama Shane. Dikala itu pun sempat diisi dengan beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang rumah tangga Rick. Rick menjawab kalau istrinya sedang ada masalah dengan istrinya yang bernama Lori, namun harus berusaha bertahan demi anaknya yang bernama Carl. Ketika saat mereka tengah berbincang-bincang, tiba-tiba sebuah panggilan darurat pun terjadi bahwa telah terjadi sebuah perampokan di sekitar mereka. Lalu tanpa pikir panjang, mereka berdua pun lantas bergegas untuk menghentikan para perampok tersebut. Mereka yang telah sampai di sebuah jalan, dengan cepat mereka pun memasang ranjau paku, di mana tanpa menunggu lama terlihat rampok itu tengah dikejar oleh polisi lainnya. Saat mobil perampok terkena ranjau paku, membuat mobil perampok itu pun terguling dan tergelincir. Para polisi pun segera mencoba memeriksa apakah perampok itu baik-baik saja. Namun mereka selamat dan langsung menembaki para perampok tersebut. Sayangnya karena faktor kelalaian Rick di sini terkena tembakan area perut. Melihatnya pun begitu panik dan lantas mencoba menolongnya dengan bantuan polisi lain. Setelah terjadi tragedi mengerikan tersebut, membuat Rick yang mengalami koma kini berada di rumah sakit, di mana terlihat bayangan Shane yang telah menjenguknya serta membawakan bunga. Di situ pun ia mengatakan bahwa ia berharap jika Rick bisa cepat sadar. Shane segera menyimpan bunga tersebut. Rick seketika sadar dan mulai menjawab bergumam. Tanya, Rick telah melihat bunga yang diberikan oleh Shane telah layu, jika pada dasarnya itu adalah bayangan sewaktu Shane menjenguk Rick. Seketika kecemasan Rick semakin kacau ketika melihat yang telah digerogoti. Rick menyangka itu adalah ulah hewan buas. Lalu suasana pun semakin mencekam ketika Rick melihat sebuah pintu yang sengaja digembok. Di sana pun munculnya beberapa tangan yang membuatnya semakin panik dengan segera memutuskan untuk keluar dari rumah sakit ini. Dan akhirnya Rick yang telah berhasil keluar dari rumah sakit kembali dibuat terkejut ketika ia melihat ribuan mayat yang telah membusuk di pelataran rumah sakit. Rasa penasaran Rick pun semakin menjadi-jadi, mengingat ia benar-benar tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Rick yang harus berjalan kaki melihat sebuah sepeda lalu mengambil sepeda itu. Terlihat sosok mayat yang masih hidup setengah tubuh terpotong mencoba mendekatinya. Alhasil, Rick yang takut pun dengan segera bergegas pergi menjauh dari tempat itu dengan menggunakan sepeda. Tak lama kemudian ia pun telah sampai di sebuah rumah. Nyatanya mencoba mendatangi rumahnya terdahulu. Rick pun langsung memanggil istri beserta anaknya, namun panggilannya tak kunjung dijawab. Ketika melihat jejak mereka sudah tak ada di rumah ini dengan beberapa baju yang sudah dikemas. Di sini Rick pun merasa ketakutan dan terus saja menangis dan tak mempercayai bahwa semua yang telah terjadi ini nyata. Sehingga dengan cepat segera keluar dari rumah untuk mencari tahu apa yang telah terjadi selama ia koma. Namun saat ia tengah melihat seseorang di ujung jalan, tanpa sepengetahuannya, dari arah belakang Rick terlihat seorang anak laki-laki yang langsung berusaha memukulnya. Yang mana anak itu bernama Dwayne atau kita sebut saja Iwin. Kemudian datanglah ayah dari anak tersebut yang bernama Morgan. Lantas menanyakan kepada Rick luka apa yang dibalik perban yang Rick miliki.
Belum sempat untuk menjawab, ia pun terlebih dahulu tidak sadarkan diri. Telah tersadar dan mulai siuman, Rick telah berada di sebuah rumah yang mana Morgan ternyata telah menggantikan perban milik Rick. Di situ Morgan pun kembali bertanya terkait luka apa yang dibalik perbannya. Lantas tanpa pikir panjang, Rick pun mulai menjawab bahwa itu adalah luka tembakan. Morgan yang tak sempat mempercayai perkataan Rick terus saja bertanya apakah Rick tergigit atau tercakar. Namun Rick tak mengerti apa yang telah dikatakan Morgan. Ia pun segera menjelaskan tentang mayat yang berjalan yang sempat Rick lihat di sepanjang jalan. Atau bisa dikatakan sebagai zombie, di mana zombie itu tak segan-segan akan memakan serta mengambil daging manusia di sekitarnya. Morgan pun kembali memberikan arahan jika zombie-zombie ini lebih aktif pada malam hari. Namun semua itu akan baik-baik saja jika mereka tetap di dalam dan juga tenang. Karena Morgan terus saja mengingatkan Rick agar ia tidak mendekati zombie karena satu gigitan saja dapat membunuhnya. Yang mana gigitan tersebut diawali oleh demam hebat dan setelah kemudian ia pun akan dibangkitkan kembali menjadi zombie. Dan semua itu adalah hal yang nyata karena Dwayne pernah menyaksikan hal tersebut di depan matanya sendiri. Di situ mereka pun terkejut mendengar suara alarm mobil yang terdengar dari luar, yang membuat para zombie berkerumun di pelataran rumah mereka, walaupun salah satunya terjadi akibat tembakan Morgan. Saat di siang hari, membuat para zombie itu pun berdatangan dan berkumpulan di area sini, di mana terlihat zombie wanita ini tidak asing bagi Morgan, yang mana ternyata itu adalah ibu dari Dwayne yang telah menjadi salah satu dari mereka. Esok harinya Morgan dan Rick pun berniat pergi menuju ke rumah Rick kembali. Karena Rick masih tidak percaya dan ingin memastikan kembali keadaan sang istri beserta anaknya. Setelah sampai di rumah Rick, di sana ia benar-benar merasa sedih karena di situ Rick yakin bahwa keluarganya masih hidup. Karena foto album keluarganya tidak ada, karena kemungkinan sang istri telah membawanya. Di situ Morgan pun berasumsi jika benar mereka masih hidup. Mungkin mereka telah berada di kota Atlanta, yang mana mereka tahu jika itu adalah sebuah tempat pengungsian yang telah disediakan oleh militer di kota tersebut. Namun sebelum pergi, mereka bertiga pun terlebih dahulu pergi menuju ke kantor polisi untuk mengambil beberapa senjata serta amunisi. Akan tetapi di situ Morgan dan Dwayne mereka ingin menyelesaikan masalah yang harus diurus terlebih dahulu, serta Morgan juga akan melatih anaknya dalam menembak. Keputusan Morgan tidak bisa diganggu gugat, karena itu juga Rick pun segera memberikan walkie-talkie pada Morgan untuk selalu memberitahukan kabar tiap harinya. Mereka yang kini saling berpisah dan mulai pergi. Tak lama setelah melakukan perjalanan, Rick pun berusaha berhenti sejenak guna mengakhiri penderitaan zombie wanita yang setengah badan. Di sisi lain, terlihat Morgan dan sang anak telah kembali ke rumah, di mana Morgan langsung bergegas menuju ke lantai atas untuk menembaki para zombie untuk membalaskan semua amarahnya. Di sini Morgan sempat menangis. Karena melihat foto sang istri, Morgan pun siap untuk menembak. Semua itu ia urungkan karena Morgan begitu tidak berdaya dan tidak sanggup jika mengakhiri penderitaan istrinya. Rick menyiarkan sebuah siaran radio yang memberitahukan sinyal kehidupan di Atlanta. Dan siapapun yang telah mendengarnya, Rick meminta jika mereka bergabung dengannya. Yang ternyata siaran itu pun terdengar oleh sebuah perbukitan, di mana di sana terdapat kelompok orang yang berhasil selamat dari kiamat ini. Di sini mereka yang mendengar siaran Rick, yang mana salah satunya adalah rekan kepolisian Rick yang bernama Shen, serta di situ juga ada Lori beserta anaknya. Akibat jaringan yang kurang baik mengakibatkan siaran tersebut terputus. Tanpa ada arahan yang jelas siapakah orang yang ada di balik suara tersebut, di mana mereka tadinya ingin memberitahukan jika di Atlanta tidak ada posko pengungsian, yang mungkin saja di Atlanta telah dipenuhi oleh para zombie. Namun di situ Shen langsung melarang dan membujuk agar Lori tetap diam, di mana terlihat Shen seperti menyukai istri dari rekannya tersebut. Di tempat lain, Rick terlihat yang tengah berhenti di sebuah rumah untuk meminta bahan bakar. Karena pikirnya pemilik rumah itu mempunyai persediaan bahan bakar, namun sayangnya pemilik rumah itu terlihat sudah tewas. Dan tetapi keberuntungan berpihak padanya ketika Rick pada akhirnya menemukan seekor kuda. Lalu Rick pun memutuskan untuk menunggangi kuda tersebut untuk mengantarkannya menuju ke kota Atlanta.
Di sana pun tanpa jelas kota benar-benar sepi, seperti ditinggalkan dengan mobil-mobil yang terparkir tidak jelas. Setelah tiba di kota Atlanta, namun kota ini sangatlah sepi serta sangat kacau, jauh dari kota aman dan penjagaan ketat dari para militer. Hingga tiba-tiba saja, Rick mendengar suara. Mendengar hal itu, Rick pun terpacu untuk mencoba mencari suara tersebut. Namun Rick juga terkejut ketika ia melihat banyak zombie yang berkumpul. Membuat Rick yang panik berusaha kabur, namun suara kode yang sangat ketakutan itu pun malah membuat para zombie itu pun mengejarnya. Di situ Rick sudah tidak bisa menghindari para zombie-zombie yang membuatnya terjatuh. Rick langsung memutuskan masuk ke bawah tank. Tiba-tiba Rick melihat lubang masuk ke tank dan ia pun segera masuk ke dalam mobil tank tersebut. Ia pun dengan segera menutup mobil pintu masuk tersebut. Seketika panik, tidak berdaya, serta pasrah bahkan menyerah. Namun tiba-tiba terdengarlah seseorang yang mencoba memanggilnya dari radio yang berada di sana. Rick yang mendengar itu pun segera menjawab panggilan orang itu, di mana orang tersebut berusaha memberitahukan sebuah rencana kepada Rick agar ia bisa keluar dari mobil tank tersebut dan bisa selamat dari para zombie-zombie itu. Orang itu bisa melihat situasi dan celah yang berada di luar mobil tank. Mendengar hal itu pun Rick dengan segera mempersiapkan diri untuk melarikan diri. Dengan cepat Rick segera keluar dari tank dan berhasil menembak zombie, di mana Glenn membawa Rick menaiki atap gedung dengan menggunakan tangga. Rick sempat berterima kasih dahulu kepada Glenn atas arahan yang ia berikan. Di situ Glenn memberitahu Rick bahwa semua lorong yang berada di kota telah ditutup oleh sesuatu. Glenn pun membawa Rick ke suatu tempat. Glenn pun memberitahukan seseorang bahwa ia telah kembali. Sesampainya di sana, Rick ditodong oleh seseorang wanita yang bernama Andrea. Sontak di situ, kelompok lain pun segera mencoba menenangkan Andrea. Mereka pun langsung menceritakan kepada Rick bahwa mereka datang ke kota itu untuk mencari perbekalan. Namun semua rencana mereka telah gagal ketika Rick melayangkan beberapa tembakan kepada zombie tadi. Suara tembakan tersebut membuat para zombie berkumpul di tempat itu, dan benar saja zombie itu telah memenuhi pintu kaca. Di situ terlihat seorang pria bernama Teh berusaha menggunakan alat komunikasinya untuk menghubungi kelompoknya. Berhubung tidak dapat sinyal, di situ Taido mengusulkan mereka untuk menuju ke atap. Tiba-tiba mereka pun mendengar suara tembakan yang berasal dari atas. Mereka segera menghampirinya, yang mana ternyata di sana telah terdapat seorang pria yang bernama Doxin yang menembaki para zombie. Beberapa orang berusaha melarang Doxin untuk melakukan itu, namun Doxin yang tidak terima langsung menghajarnya. Tiba-tiba dari arah belakang Rick memukul Doxin dengan senapan. Lalu Rick segera memborgol Doxin ke sebuah besi yang ada di sana. Mereka pun mencoba untuk berkomunikasi dengan kelompok mereka, namun ternyata sinyal mereka terlalu lemah. Lalu mereka pun mulai memikirkan cara lain agar bisa meloloskan diri dari kota tersebut. Rick memiliki sebuah rencana di mana mereka akan keluar melalui saluran air. Saat tengah mencari di dalam gedung itu, pada akhirnya mereka pun menemukannya. Lalu di situ Glenn berserta Morales bertugas untuk turun dan memeriksa keadaan di area saluran. Sedangkan Rick dan Andrea mengawasi zombie-zombie yang berusaha memecahkan pintu. Karena sempat terjadi permintaan maaf dari Andrea karena saat tadi ia telah spontan menodongkan senjata kepadanya. Scene kembali kepada Glenn serta Morales, yang mana ternyata saluran air terhalang oleh besi yang sangat kuat. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh dengan zombie yang sedang memakan tikus, dan tidak ada harapan lagi bagi mereka yang akan melarikan diri lewat gorong-gorong. Lalu kaca pintu masuk pertama telah diterobos oleh para zombie yang membuat mereka sudah tidak memiliki waktu kembali. Setelah itu mereka harus menemukan sebuah jalan. Setelah itu mereka pun kembali ke atas atap. Melalui teropong, di situ Rick melihat sebuah mobil truk yang bisa mereka gunakan untuk kabur. Namun untuk pergi tidak semudah memberikan telapak tangan. Ketika nyatanya mereka harus melewati jalan yang dipenuhi oleh para zombie terlebih dahulu, di mana Rick serta Morales kini seketika mengambil satu zombie yang telah dibunuh. Saat ini juga Rick segera memukul zombie ini dengan kapak sehingga zombie ini pun hancur berkeping-keping.
di mana mereka mengoluskan darah zombie itu kepada baju milik Rick dan Glenn karena mereka akan mengambil mobil truk tersebut. Karena mereka berpikir bahwa para zombie tidak akan memakan mereka karena bau mereka sudah sama seperti zombie. Saat mereka melewati beberapa zombie, tanpa disangka nyatanya rencana mereka pun berhasil. Dengan begitu mudahnya mereka melewati para zombie-zombie itu. Setelah itu yang lainnya pun kembali menuju ke atas atap untuk mengontrol pergerakan Rick dari kejauhan. Dan pada akhirnya mereka bisa terhubung. Di situ mereka tidak memberitahukan bahwa mereka telah terjebak di gedung. Amy yang mendengar kabar buruk itu pun merasa khawatir karena salah satu dari mereka adalah kakaknya, yaitu Andrea. Di situ Amy yang ingin pergi ke sana untuk menyelamatkan sang kakak, namun Sen tidak menyetujuinya. Karena ini semua sangat membahayakan dan mereka tidak bisa melakukannya. Kembali kepada Glenn yang berusaha melewati hadangan zombie, di mana teman-temannya merasa yakin bahwa Rick setelah Glenn bisa sampai ke truk tersebut. Saja turunlah hujan. Di situ Glenn pun merasa khawatir jika bau zombie yang berada di jas mereka itu akan hilang tersapu air. Hal itu pun nyatanya benar-benar terjadi. Para zombie yang berada di sekitar mereka pun mulai menyadari kehadiran mereka. Dan beruntunglah mereka dapat bisa menggapai gerbang tersebut. Setelah itu mereka berdua pun segera menaiki truk itu dan pergi dari sana. Saat itu juga Rick pun menyuruh Glenn untuk membawa sebuah mobil yang berada di sana serta memanfaatkan suara alarm untuk membuat kebisingan agar para zombie itu pun mengejar mobil yang dikendarai oleh Glenn. Namun di situ T-Dog yang akan melepaskan borgol Doksin tiba-tiba ia malah terjatuh dan membuat kunci borgol yang jatuh ke sebuah lubang yang membuat T-Dog tidak bisa berbuat apa-apa. Karena terdesak malah meninggalkan Doksin begitu saja. Singkat cerita, Glenn bisa membuat para zombie yang berada di garasi mal berpindah fokus padanya dan membuat Rick bisa memiliki waktu luang untuk menjemput mereka. Dan rencana mereka berhasil dan membawa mereka ke Cula Doksin yang masih terborgol karena kelalaian T-Dog yang tidak bertanggung jawab. Dan film The Walking Dead Season 1, episode 1 dan 2 kini selesai. Kalau film ini rame, maka saya akan melanjutkan episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video lainnya dari Malik Film.